Bab 491, Ujung Pedang. Monster tingkat ketujuh setara dengan orang kuat dengan tingkat budidaya manusia di alam Yuan. Ia sangat kuat. Setelah monster itu menerobos ke tingkat ketujuh, kecerdasannya berkembang pesat, dan ia memiliki kebijaksanaan yang hampir sama baiknya dengan manusia. Beruang kecil yang mengamuk telah membuka kecerdasan spiritualnya di tingkat keempat. Setelah berlatih hingga hari ini, dengan kebijaksanaannya, ia bahkan dapat berkomunikasi sederhana dengan Lin Chen. Pada saat ini, si kecil telah menembus ke tingkat rendah dari tingkat ketujuh, jadi bisakah ia berbicara? Lin Chen samar-samar menantikannya. Meskipun masuk akal untuk mengatakan bahwa monster biasa telah menembus ke tingkat ketujuh dan memiliki kebijaksanaan tidak kurang dari prajurit manusia, ia tidak dapat berbicara seperti manusia. Tetapi Anda harus tahu itu beruang kecil yang kejam itu tidak biasa monster-monster itu, ketika Lin Chen melihat si kecil untuk pertama kalinya, yang terakhir menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Saat Lin Chen memikirkannya, beruang kecil yang duduk bersila di tanah telah berdiri. Energi spiritual dan vitalitas langit dan bumi di sekitar tubuhnya menyebar. Si kecil telah berhasil maju. Lin Chen menatap beruang kecil yang kejam itu tanpa berkedip. Ho, si kecil tidak menyangka pikiran Lin Chen, ia meraung dengan ekspresi sangat bangga, dan kemudian memandang Lin Chen dengan provokatif, seolah ingin melawan Lin Chen. Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Awalnya, dia mengharapkan beruang kecil yang mengamuk itu bisa mengucapkan kata-kata manusia, tetapi melihat penampilannya, jelas bahwa si kecil itu belum mencapai tahap itu. Melihat ketidakpedulian Lin Chen terhadap provokasinya, si kecil tidak bisa tidak terlihat sedikit kesal, tetapi juga sedikit bingung pada saat yang sama, ia menggeram 2 kali dan melambaikan 2 cakar tajamnya di depannya. Lin Chen tersenyum serak dan berkata, "Anak kecil, saya awalnya berpikir bahwa Anda akan dapat mengucapkan kata-kata manusia ketika Anda menerobos ke level 7. Aum, orang kecil itu menunjukkan ekspresi aslinya. Dia meraung dan melambaikan cakarnya lagi. Setelah bangun, Lin Chen melihatnya sejenak dan berkata, "Maksudmu, kamu bisa melakukan ini setelah melewati lokasi percobaan beruang kekerasan di tempat suci." Beruang kecil yang kejam itu mengangguk. Lin Chen merenung sejenak, bisakah beruang kecil yang mengamuk itu mengucapkan kata-kata manusia setelah melewati tempat latihan beruang yang mengamuk di tempat suci? Mungkinkah klan beruang yang kejam telah dikutuk? Tidak peduli seberapa kuat si kecil, jika dia ingin berbicara dengan orang lain, dia harus pergi ke tempat percobaan beruang yang kejam terlebih dahulu. Setelah merenung sejenak, Lin Chen menggelengkan kepalanya. Kemungkinan ini tidak tinggi. Si kecil berkata bahwa dia harus pergi ke tempat percobaan sebelum dia dapat mengucapkan kata-kata manusia. Mungkin ada sesuatu di tempat percobaan yang dapat membantunya. Lakukanlah ini, atau setelah melewati tempat uji coba, kekuatan si kecil dapat meningkat pesat. Ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, secara alami ia akan dapat berbicara. Tapi bagaimanapun juga, kita harus menunggu sampai kita mencapai tempat suci sebelum membicarakan hal ini. Segera, Lin Chen dan Xiao Baoxiong terus tinggal di kamar. Si kecil baru saja menerobos dan perlu menstabilkan budidayanya. Dia sangat ingin bertarung dengan Lin Chen. Namun, ini adalah kota peri, bukan tempat bertanding. Si kecil menyerah begitu saja. Meski begitu, Lin Chen bisa menyimpulkan kekuatan si kecil. Di tingkat teratas dari tingkat ke-6, kekuatan si kecil sudah sebanding dengan rata-rata pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan. Sekarang ia telah menembus ke tingkat ke-7, dan di tingkat teratas dari tingkat ke-6, ia juga telah menyerap dan memurnikan sejumlah besar energi langit dan bumi. Artinya, kekuatan Little Storm Bear saat ini setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada sebelum terobosan. Sementara Little Storm Bear menstabilkan budidayanya, Lin Chen juga memikirkan langkah selanjutnya. Lin Chen datang ke kota peri untuk 3 tujuan. Pertama, dia bisa membeli harta yang dia butuhkan, seperti sepatu bot Raja Roh dan baju besi bulu emas, serta formasi kuno dan buku-buku kuno. Kedua, energi spiritual dan vitalitas langit dan bumi di kota peri sangat melimpah. Itu adalah tempat retret. Selain sebagai tempat terbaik untuk berlatih, ada juga hal yang paling penting. Kota abadi didirikan oleh Raja Setengah Langkah, penguasa kota abadi. Siapapun yang tahu sedikit tentang kota abadi di grup wilayah selatan benua Tianling akan tahu bahwa siapapun yang memasuki kota abadi, tidak peduli siapa mereka, mungkin bernasib sama dengan penguasa kota abadi. Anda bisa menjadi murid penguasa kota abadi. Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi murid, Anda masih bisa mendapatkan bimbingan dari penguasa kota abadi. Di benua Tianling, ada seorang guru kuat yang sangat membantu untuk meningkatkan kekuatannya.
Dalam latihannya, dia dapat menghindari banyak jalan memutar. Saat itu, Suelingyun menjadi guru dari Master Super Kuat Tianyun di alam nirwana. Lalu dia pergi ke Tanah Suci. Penguasa kota abadi adalah raja setengah langkah, sangat kuat. Jika Anda bisa menjadi murid penguasa kota abadi, manfaatnya tidak perlu dikatakan lagi. Dan bahkan jika Anda tidak bisa menjadi murid penguasa kota abadi kota, jika Anda bisa mendapatkan bimbingan dari penguasa kota abadi, itu akan bermanfaat bagi para pejuang. Sangat bermanfaat. Tentu saja tidak mudah untuk mendapatkan nasihat dari penguasa kota abadi. Penguasa kota abadi adalah raja setengah langkah. Naga telah melihat permulaannya tetapi belum melihat akhirnya. Entah di mana dia sekarang. Dari ketiga tujuan tersebut, yang pertama adalah untuk membeli barang. Saat ini, Lin Chen hanya melihat 3 jenis barang yang dia butuhkan, dan dia membeli semuanya. Mungkin ada barang lain di kota peri, tapi dia tidak bisa membelinya jika dia tidak melihatnya. Sedangkan untuk poin kedua dan ketiga, Lin Chen telah berlatih sejak ia tiba di kota abadi. Menyerap energi spiritual langit dan bumi juga membuat budidayanya semakin maju dan mendekati terobosan. Sebaliknya, dia mencari penguasa kota abadi dan menerima bimbingan dari penguasa kota abadi, tetapi Lin Chen tidak memaksanya. Tentu saja baik jika dia bisa bertemu dengannya. Jika dia tidak bisa bertemu dengannya, maka Lin Chen tidak akan memaksanya. Keesokan harinya, dini hari. Anak kecil, ayo kita jalan-jalan. Lin Chen memanggil beruang kecil itu, dan lelaki kecil itu segera melompat ke bahu Lin Chen dan berjalan keluar ruangan. Bagi Lin Chen, tujuan utama datang ke Immortal City adalah untuk membeli harta yang dibutuhkannya, agar ia dapat memaksimalkan kekuatannya. Tentu saja, ia tidak bisa terus-menerus berada di ruang samping dan berlatih keras. Jalanan kota abadi masih dipenuhi orang, dan ada ahli alam Baoyuan di mana-mana, tawar-menawar dan diskusi tidak ada habisnya. Ketika Lin Chen berjalan keluar dari sayap dan sampai ke jalan, mata banyak ahli alam Baoyuan tertuju pada Lin Chen. Hah! Monster di bahunya memiliki aura yang sangat kuat. Aku ingat melihatnya beberapa waktu lalu. Monster itu hanya berada di level teratas level 6, tapi dia benar-benar menerobos dan mencapai level rendah level 7. Level 7. Dengan monster ini di sisinya, tidak akan semudah itu bagi kita untuk menghadapinya. Banyak sekali ekspresi para master alam Baoyuan semuanya berubah beberapa kali, dan mereka terkejut dengan perubahan kekuatan beruang badai kecil. Banyak ahli alam Baoyuan yang awalnya memiliki ide Lin Chen mulai goyah. Di tengah kerumunan, mata lelaki tua berambut putih itu memadat, dan wajahnya sangat jelek, brengsek. Beruang yang kejam itu memiliki kekuatan yang luar biasa ketika dia berada di puncak tingkat ke-6. Sekarang dia telah menembus ke tingkat ke-7. Umumnya, orang kuat di alam Baoyuan jelas bukan lawannya. Orang tua berambut putih itu secara pribadi telah bertarung melawan beruang kecil yang mengamuk itu, dan dia sangat jelas tentang kekuatan si kecil pada saat itu. Tapi sekarang beruang kecil yang mengamuk itu telah menembus ke level 7, meskipun si beruang kecil berambut putih orang tua adalah orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan, dia masih tidak bisa menghadapi beruang kecil yang mengamuk. Itu tidak semudah itu. Melihat ekspresi terkejut di mata banyak pembangkit tenaga listrik Yuan Realem di sekitarnya, Lin Chen melintas cibiran di sudut mulutnya. Jika orang-orang ini masih datang mengganggunya, maka Lin Chen tidak keberatan membunuh mereka. Tetapi hal yang paling mendesak adalah melakukannya terlebih dahulu. Setelah menjual barang-barang yang dia butuhkan, terutama sejak Lin Chen mendapat buku formasi kuno, dia berencana membeli beberapa bahan dan mencoba menyusun formasi yang lebih kompleks. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen pergi berbelanja sepanjang jalan. Ada banyak barang di kios pinggir jalan. Itu adalah senjata asli, ramuan, bahkan berbagai macam teknik aneh, atau harta karun aneh. Sebagian besar harta langka ini ditemukan di reruntuhan kuno. Mereka dapat ditemukan di reruntuhan kuno oleh ahli alam Baoyuan dan mengambilnya. Tentu saja, itu bukan barang biasa untuk dijual. Dengan pengalaman sebelumnya, perhatian Lin Chen terutama terfokus pada harta karun langka ini. Bagaimanapun, harta karun langka ini adalah tempat yang paling mungkin untuk menemukan harta karun. Misalnya, fragmen ruang kedua yang diperoleh Lin Chen ditemukan oleh seorang pemuda di reruntuhan kuno. Pesawat kuno cocok untuk penerbangan jarak jauh. Mereka ditenagai oleh batu Yuan dan memiliki pertahanan yang kuat. Orang yang kuat di alam Yuan dapat menyerang dengan seluruh kekuatannya, juga sulit untuk menghancurkan pesawat kuno. Lin Chen berdiri di depan sebuah kios. Sebagian besar barang di kios ini adalah peninggalan kuno.
Di antaranya adalah sebuah pesawat besar, panjang 10 meter, dengan ruang internal yang besar yang dapat menampung 3 orang. Pesawat kuno ini bagus sekali, kan? Lin Chen sangat berguna. Lagi pula, Lin Chen ingin pergi ke tanah suci dari sini. Jika ada pesawat kuno, maka dia bisa tetap di pesawat sementara dia tinggal di pesawat untuk berlatih. Adapun energi dari pesawat tersebut, ia hanya membutuhkan 1 Yuan Stone, tentunya jika kecepatannya terlalu cepat maka Yuan Stone tersebut akan cepat habis. Meski begitu, pesawat kuno ini sudah pasti merupakan harta karun, namun pesawat kuno ini juga sangat mahal harganya, bernilai 100 batu Yuan tingkat rendah, dan orang biasa tidak mampu membelinya. Barang bagus adalah barang bagus, tapi sayang sekali harganya terlalu mahal. Banyak orang kuat di tahap awal alam Baoyuan di samping mereka menggelengkan kepala. Mereka pasti bisa membeli pesawat kuno ini jika mereka menghabiskan seluruh kekayaannya, tapi itu tidak akan hemat biaya. Hal yang paling menarik di kios ini adalah pesawat kuno. Melihat bahwa mereka tidak dapat membelinya, mereka segera semua orang juga berbalik dan pergi ke kios lain. Untuk sementara, hanya ada beberapa orang yang tersisa di kios ini. Lin Chen juga menggelengkan kepalanya sedikit, dan setelahnya melihat barang-barang di kios, dia hendak pergi, tetapi pada saat ini, dan tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar hebat. Hah! Lin Chen tercengang. Kekuatan jiwanya menembus ke dalam cincin penyimpanan, dan dia melihat pedang patah yang telah tertinggal di cincin penyimpanan. Pada saat ini, pedang itu benar-benar mulai bergetar. Hampir pada saat yang sama, pemilik kios dari kios ini, yang berada di tahap tengah alam Baoyuan, pria parubaya itu ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan setengah ujung pedang dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di kios. Melihat ini, Lin Chen mengangkat alisnya, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Pemilik kios mengeluarkan ujung pedang tampak sangat tua, tetapi tidak ada karat secara keseluruhan, dan tidak ada yang ajaib tentang itu. Tapi Lin Chen tahu bahwa ujung pedang itu adalah sisa dari pedang yang patah dari cincin roh penyimpanannya. Mengenai sisa bagian dari pedang yang patah, Lin Chen telah menebak berkali-kali. Dia awalnya mengira bahwa pedang yang patah itu dipecah menjadi banyak bagian, tetapi sekarang tampaknya bahwa hanya ada 3 bagian. Dia mendapatkan setengah pedang di pasar di bawah tubuh Sekte Tianji, pecahan pedang patah yang diperoleh di reruntuhan Sekte Harta Karun Sejati, dan ujung pedang yang saya lihat sekarang. Ada jiwa pedang di dalam pedang yang patah, dan dapat berisi jiwa pedang. Pedang ini mungkin memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada harta karun, dan dapat menempa pedang dewa semacam ini. Saya tidak tahu tingkat kekuatan apa yang dimiliki pemilik asli pedang ini. Telah mencapai. Lin Chen tampak sedikit bersemangat. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa rahasia pedang patah yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun akan segera terungkap. Tapi premisnya adalah dia bisa membeli ujung pedang di kios. Bab 492, Fragmen Buku Rahasia Kuno. Ujung pedang ini harus ditangkap. Mata Lin Chen berkedip. Bagi orang lain, ujung pedang di kios tidak banyak berguna, tetapi bagi Lin Chen, itu memainkan peran yang sangat penting. Meskipun dia telah memutuskan untuk memperhatikan, Lin Chen tetap tenang, dia berdiri di depan kios dan melihat barang-barang lainnya dengan hati-hati, menunggu yang lain pergi. Faktanya, ketika pemilik kios, seorang pria parubaya di tahap tengah alam Baoyuan, mengeluarkan ujung pedangnya, dia terlihat sedikit ragu-ragu. Rupanya dia juga berpikir bahwa ujung pedang itu tidak ada gunanya. Lagi pula, di sana tidak ada yang mencolok pada ujung pedangnya, dan bahkan jika kebanyakan orang membelinya, mereka akan membeli pedang lengkap, bukan sepotong. Adakah yang akan bertarung dengan ujung pedang? Seperti yang diharapkan Lin Chen, beberapa ahli alam Baoyuan yang masih berdiri di sekitar kios menggelengkan kepala ketika melihat pemandangan ini. Mereka melirik ujung pedang sebentar, lalu mengalihkan perhatian mereka ke item lain dan melihatnya sebentar. Akhirnya, semua orang pergi satu persatu. Jelas, tidak ada apapun di kios yang mereka butuhkan. Tentu saja, kecuali pesawatnya, tapi kalaupun mereka ingin membeli pesawat, mereka tidak punya banyak multistone. Untuk sesaat, hanya Lin Chen yang tersisa di depan kios ini. Adik kecil, apa yang kamu suka? Pemilik kios paruh baya melihat bahwa semua orang telah pergi, hanya menyisakan Lin Chen. Dia tidak bisa tidak bertanya. Ketika dia berbicara, warna aneh muncul di matanya, dan matanya sedikit menoleh. Setelah berbalik, dia berkata, semua yang ada di kios saya adalah harta karun, dan semuanya adalah barang bagus. Anda pasti tidak akan kehilangan uang jika membelinya. Pria paruh baya ini jelas menganggap Lin Chen sebagai seorang pejuang kecil yang tidak memahami pasar. Bagaimanapun, budidaya Lin Chen adalah di puncak alam Cai Zhendao,
dibandingkan dengan orang kuat di alam Baoyuan, dia secara alami tidak tahu banyak tentang kota abadi. Lin Chen tersenyum tipis dan tidak langsung menjawab pemilik kios paruh baya itu, melainkan mengalihkan perhatiannya ke pesawat yang ada di kios itu. Pesawat dibagi menjadi 3 tingkat. Meskipun pesawat saya hanya pesawat tingkat pertama, saya yakin hanya saya yang menjualnya di kota abadi, dan di antara orang-orang kuat di alam Baoyuan, ada pasti tidak banyak yang bisa memiliki pesawat terbang. Pemilik kios paruh baya berkata, jika saya tidak membutuhkan Yuan Stone akhir-akhir ini, saya tidak akan menjual pesawat itu. Oh. Sekilas kejutan melintas di mata Lin Chen, ada 3 jenis pesawat. Lin Chen tidak mengetahui hal ini, tetapi dapat dibayangkan bahwa jika pesawat kelas 1 begitu mahal, maka hanya pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm yang sangat kaya, atau bahkan pembangkit tenaga listrik Nirvana Realm, yang dapat membeli pesawat kelas 2 dan 3. Meskipun pesawatnya bagus, Lin Chen tidak mampu membelinya. Dia menarik pandangannya, dan setelah melihat ke arah kios dengan acuh tak acuh, dia mengulurkan tangan dan mengambil ujung pedang yang baru saja diambil oleh pemilik kios di tangannya. Pemilik kios paruh baya tercengang, tetapi dia tidak menyangka Lin Chen akan mengambil ujung pedangnya, tetapi segera ekspresi gembira muncul di wajahnya, dan dia berbisik, adik, kamu memiliki penglihatan yang bagus, jangan berpikir ini hanya ujung pedang, dari segi nilainya, ini pasti tidak akan lebih buruk dari pesawat kelas 1. Sedikit sarkasme muncul di bibir Lin Chen, dan dia berkata, dalam bisnis, Anda harus jujur. Jika Anda ingin memeras saya, maka saya rasa tidak perlu melanjutkan transaksi ini. Pemilik kios paruh baya saya tertegun. Saya tidak berharap Lin Chen mengatakan itu. Dari kata-kata Lin Chen, itu adalah jelas dia mempunyai perkiraan nilai tertentu untuk ujung pedangnya. Adapun nilainya pasti tidak akan sebanding dengan pesawat kelas 1. Memikirkan hal ini, pemilik kios paruh baya merasa sedikit bersalah. Dari mana dia mendapatkan ujung pedang ini? Dia tahu kegunaannya dengan sangat baik. Sekarang alangkah baiknya jika seseorang bisa mengeluarkannya dan melihatnya. Nilainya sebanding dengan pesawat kelas 1. Maka itu sama sekali tidak mungkin. Meski merasa bersalah, pemilik warung paruh baya itu tidak menunjukkan tanda-tanda apapun, ia menunjukkan ekspresi yang sangat patah hati dan berkata, adik, apa yang kamu katakan itu benar. Jika kamu benar-benar ingin membelinya, aku bisa menjualnya. Untukmu lebih murah. 10 batu yuan tingkat rendah, menurutku itu cukup ditakdirkan untukmu. Bagi orang lain, ujung pedang ini jelas tidak bernilai 10 batu yuan tingkat rendah, tetapi bagi Lin Chen, ujung pedang itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Membeli 10 batu yuan tingkat rendah sama dengan mengambilnya. Tapi Lin Chen telah membeli sepatu bot Raja Roh, baju besi bulu emas, dan buku formasi kuno, dan dia hanya memiliki 2 batu yuan tingkat rendah di tubuhnya. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia, saya suka ujung pedang ini. Jika saya menghabiskan 10 batu yuan tingkat rendah untuk membelinya, itu tidak sepadan. Pemilik kios paruh baya menghela nafas dan berkata, buat ada harga ayo mulai. Pemilik warung paruh baya itu tahu betul nilai ujung pedang itu. Alangkah baiknya jika bisa dijual. Hampir tidak mungkin membelinya dengan harga tinggi. Oleh karena itu, orang tengah pria tua terlalu malas untuk berbicara dengan Lin Chen. Harga ujung pedang ini tinggi. Selama harganya tidak terlalu rendah, maka dia akan mempertimbangkannya. Mendengar ini, Lin Chen memiliki senyuman halus di wajahnya. Tanpa menggerakkan ekspresinya, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan bola roh jahat. Begitu bola roh jahat keluar, energi jahat yang mengerikan segera menyelimuti sekeliling. Banyak ahli alam Baoyuan menoleh dan melihat ke atas. Wajah pemilik kios paruh baya sedikit berubah dan berkata, ini adalah. Dia bisa merasakan energi jahat yang sangat besar yang terkandung dalam bola energi jahat. Jika energi jahat ini pecah, pasti akan mengancam rata-rata pembangkit tenaga listrik tahap awal di alam Baoyuan. Tentu saja, itu bukan ancaman baginya, tetapi sangat berguna ketika itu bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Jika digunakan serangan diam-diam akan lebih bermanfaat. Lin Chen berkata, tidak ada batu yuan, tapi nilai bola roh jahat ini jelas tidak rendah. Maksudmu menggunakan bola roh jahat ini untuk menukar ujung pedangku? Pemilik kios paruh baya melintas di wajahnya. Sentuhan keanehan, menurutnya, bola roh jahat Lin Chen jauh lebih berharga daripada ujung pedangnya, tetapi Lin Chen masih ingin menukarnya, jadi. Apakah memang ada yang aneh dengan ini? Ujung pedang. Jika mereka bisa datang ke kota peri, maka orang-orang ini tidak bodoh. Tidak ada yang melakukan transaksi yang merugi, sehingga pemilik warung paruh baya membuat spekulasi ini.
Pemilik kios paruh baya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Jika ini masalahnya, maka hampir pasti ada rahasia di ujung pedang, tetapi dia tidak menemukannya. Adapun bagaimana Lin Chen menemukannya, dia tidak mengetahuinya, tetapi Lin Chen jika Chen, seorang pejuang di puncak alam Dao sejati, dapat menemukan rahasia ujung pedang, maka dia, orang kuat di alam Baoyuan, dapat melakukan hal yang sama. Lin Chen telah menjalani dua kehidupan, dan ketika dia melihat perubahan di wajah pemilik kios paruh baya, dia mengerti apa yang dipikirkan pemilik kios paruh baya. Dia tersenyum tipis dan berkata, tentu saja tidak, selain ujung pedangnya, ada yang lain. Pemilik warung paruh baya itu menghela nafas, dan kecurigaan di hatinya lenyap seketika. Prajurit muda di depannya mungkin sangat menyukai ujung pedangnya, jadi dia ingin membelinya. Bagaimanapun, dia telah mempelajari ujung pedang untuk jangka waktu tertentu dan tidak menemukan rahasia apapun di ujung pedang. Karena dia belum menemukannya, kemungkinannya lebih kecil lagi bagi Lin Chen, seorang prajurit muda di puncak pedang alam Dao sejati, untuk menemukannya. Pemilik warung paruh baya itu merenung sejenak, memandang ke warung, dan membawa secarik perkamen di sisi kiri warung. Perkamen yang dipegang oleh pemilik kios paruh baya telah dilihat oleh Lin Chen sebelumnya. Pengantarnya adalah bagian dari buku rahasia kuno. Tujuan spesifiknya tidak disebutkan dengan jelas. Fragmen dari kode rahasia kuno ini adalah bagian dari kode rahasia penguasa kematian kuno. Ini mencatat rahasia kematian yang dipraktikkan oleh penguasa kematian kuno. Volume ini adalah kutipan dari kode rahasia. Selama bagian selanjutnya ditemukan, prajurit dapat mempraktikkan rahasia kematian sesuai dengan kode rahasia. Pemilik kios paruh baya berhenti dan berkata, saya menemukan potongan kode rahasia kuno ini secara tidak sengaja, dan nilainya 6 yuan kelas rendah batu. Nilainya 6 batu yuan tingkat rendah. Fragmen buku rahasia kuno Si dan ujung pedang pasti sepadan dengan imbalan bola roh jahat, dan Lin Chen tidak akan kehilangan uang. Namun, Lin Chen tidak terlalu memperhatikan saat ini. Setelah mendengarkan perkenalan pria parubaya itu dengan bagian dari buku rahasia kuno, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut muncul di matanya. Fragmen kode rahasia penguasa kematian kuno. Dia hanya membaca pengantar kode rahasia ini sebelumnya, tapi dia tidak menyangka ada begitu banyak rahasia di dalamnya. Adapun potongan kode rahasia ini, selama sisa bagiannya ditemukan, dapatkah seseorang memahami rahasia kematian darinya? Dengan kata lain, dapatkan warisan penguasa kematian. Sekarang Lin Chen telah menguasai maksud pedang waktu dan maksud pedang penghancuran. Jika dia memahami makna rahasia kematian, itu akan setara dengan menguasai maksud pedang kematian. Setelah 3 maksud pedang digabungkan, kekuatan jurus yang terbentuk pasti akan lebih menakutkan daripada Breadless. Namun, karena pecahan kode rahasia ini ditinggalkan oleh penguasa kematian kuno, mengapa pemilik kios paruh baya tidak mencarinya dan menjualnya? Pada saat ini, pemilik kios paruh baya menyerahkan pecahan kode rahasia kuno. Ketika Lin Chen mengambilnya, dia segera melepaskan kekuatan jiwanya dan menyelimuti seluruh pecahan kode rahasia. Karena kutipan dari bagian buku rahasia kuno ini ditinggalkan oleh penguasa kematian kuno, seharusnya ada bagian pesan selanjutnya di dalamnya. Selama Anda menemukan pesan yang tertinggal di dalamnya dan mengikuti pesan untuk mencari, Anda mungkin dapat menemukan bagian yang tersisa. Fragmen kode rahasianya sangat tipis, hanya selembar kertas sederhana yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, terlihat agak tua dan jelas sudah ada sejak lama. Kertas itu berisi banyak karakter kecil, yang biasa digunakan di daratan pada zaman kuno. Namun, Lin Chen sudah mempelajarinya ketika dia berada di Sekte Tianji, jadi dia akrab dengan karakter ini. Isi teks di atas sangat sederhana, hanya memperkenalkan keberadaan dan kuasa misteri kematian di langit dan bumi. Ketika Lin Chen menerima warisan pedang kehancuran di aula warisan, dia telah melihat seorang pria parubaya berpakaian putih menggunakan pedang kematian. Dengan satu serangan pedang, dunia dipenuhi dengan aura kematian, dan aslinya dunia yang dinamis langsung menurun. Kekuatannya tidak kalah kuatnya dengan 7 niat pedang yang tersisa. Lin Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Namun yang membuatnya merasa aneh adalah dia tidak melihat informasi apapun tentang fragmen selanjutnya pada fragmen buku rahasia ini, seolah-olah itu adalah selembar kertas bekas. Hah? Tepat ketika Lin Chen hendak bertanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa di antara kata-kata pada penggalan buku rahasia, ada 4 kata yang sangat menarik perhatian. Itu tidak berarti bahwa keempat kata ini terhubung bersama, juga tidak berbeda, sebaliknya keempat karakter ini memiliki warna yang sama, dan terdapat banyak celah teks di antara keempat karakter tersebut.
Alasan mengapa Lin Chen memperhatikan 4 kata itu adalah karena dia menemukan bahwa keempat kata ini sedikit lebih besar dari kata lainnya dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jika Lin Chen tidak memiliki kekuatan jiwa yang kuat, dia mungkin tidak akan bisa untuk mendeteksinya. Dan 4 kata ini persis seperti yang disebutkan berkali-kali oleh para jenius iblis teratas selama pertemuan apresiasi harta karun, tanah pemurnian darah. Tanah pemurnian darah. Lin Chen tampak tergerak. Dia tidak menyangka bahwa bagian selanjutnya dari buku rahasia kuno ada di tanah pemurnian darah, yang sama dengan tujuan Gao Feng. Berdasarkan percakapan antara Gao Feng dan Ji Wuxue saat itu, terlihat jelas bahwa Gao Feng ingin pergi ke tempat pemurnian darah untuk mencari sesuatu. Sekarang sepertinya Gao Feng mungkin ingin menemukan sisa buku rahasia kuno di dalamnya. Tanah pemurnian darah. Bab